Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Beriman adalah tanggapan atas perwahyuan Allah kepada orang yang menerimanya. Beriman menuntut yang namanya suatu kesetiaan di dalam perwujudan janji, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Beranikah kita untuk taat dan setia agar janji yang diperjanjikan oleh Allah menjadi terwujud di dalam hidup kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami. Semoga kami setia beriman kepadamu dan tekun melaksanakan sabda Putramu, sehingga kami semua di dalam persiaran hidup kami sungguh benar-benar mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi pegangan teguh dalam hidup kami, di dalam melaksanakan iman kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Misteri kerajaan Allah hanya kita rasakan, hanya kita dapat temui di dalam iman. Seringkali kita merasa cukup ketika kita rajin pergi ke gereja, rajin berdoa, rajin melakukan pelayanan, rajin untuk terlibat di dalam organisasi baik masyarakat, gereja, maupun komunitas di sekolah. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa beriman berarti jawaban atau tanggapan atas perwahyuan Allah yang menuntut kesetiaan, yang menuntut ketaatan, yang menuntut suatu ketekunan di dalam bekerja keras. Iman akan semakin teruji ketika kita tidak melarikan diri daripada Allah saat kita berhadapan dengan suatu persoalan hidup. Pada surat kepada orang Ibrani, kita diberikan contoh di mana seorang tokoh iman dari perjanjian lama, di mana Abraham menantikan kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena ketaatannya, kesetiaannya, perwujudan janji itu ia rasakan di dalam sukacita saat melakukan persiarannya menuju ke tanah terjanji. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita memiliki relasi yang mendalam? Kita pergi ke gereja setiap hari, kita berdoa di rumah, di tempat-tempat ibadah setiap hari. Itu hanyalah sarana, tetapi yang menentukan sukacita ialah kualitas relasi kita dengan Allah, kualitas relasi kita saat berdoa, saat kita pergi ke gereja. Apakah kita benar-benar fokus? Apakah kita benar-benar membawa hati kita untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan? Ataukah kita rajin ke gereja, rajin ikut misa online hanya supaya dipandang bahwa saya orang beriman? Ternyata itu bukanlah tanggapan perwahyuan, karena tanggapan perwahyuan selalu berbuah kebaikan. Yang namanya tanggapan perwahyuan harusnya membuahkan kasih dan perbuatan yang mengarah pada perdamaian. Di dalam Injil Markus seringkali dialami oleh kita semua sebagaimana yang dialami oleh para murid.
Ketika badai kehidupan, seringkali justru kita menjadi khawatir. Seringkali kita menjadi pribadi yang sepertinya tidak pernah sekolah, tidak pernah mengalami pendidikan. Kita justru teriak-teriak, kita justru melakukan kebodohan-kebodohan. Hari ini kita diajak untuk berani bersikap tenang dan diam. Tidak mudah untuk ambil resiko, tidak mudah untuk ambil langkah di saat kita khawatir. Orang mana yang saat bencana tidak teriak-teriak? Orang mana yang saat terkena badai di tengah laut tidak teriak-teriak? Tetapi Yesus menegur kita semua. Jangan karena ada masalah kita baru ingat Tuhan. Jangan karena ada masalah sepertinya kita menjadi orang yang tidak beriman. Yesus mengajarkan kepada kita semua, tenang, diamlah. Maka kita akan bisa berpikir, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan kita pun akhirnya di dalam tenang dan diam, kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Beranikah kita untuk selalu tenang dan diam, untuk mencari sebuah solusi, daripada teriak-teriak khawatir dengan mengkritik yang tanpa arah, yang dengan mengomentari orang berbuat baik hanya karena berdasarkan benci atau karena saya tidak bisa melakukan hal yang sama sebaik mereka yang mereka lakukan. Mari kita belajar untuk menjadikan keterlibatan kita di dalam menjawab panggilan Tuhan, di dalam menanggapi perwahyuan Tuhan, dengan menjadikan diri kita berkat untuk sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, tenang, diam adalah salah satu cara untuk menghadapi badai kehidupan. Di dalam ketenangan, di dalam diam, kita akan lebih bijaksana di dalam mencari solusi. Dan itulah yang diperingatkan oleh Tuhan. Jangan kita menjadi khawatir, jangan kita menjadi teriak-teriak yang akhirnya kita melakukan hal yang bodoh yang semestinya tidak kita lakukan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.